Pencapaian kestabilan atom-atom dari suatu unsur dapat dilakukan dengan cara melepas atau menerima elektron atau menggunakan bersama pasangan elektron sehingga atom-atom bergabung satu sama lain membentuk molekul. Molekul-molekul tersebut dapat bergabung membentuk dan menyusun suatu senyawa. Molekul kovalen dapat terbentuk dengan cara berbagi bersama elektron yang dimiliki oleh atom-atom. Molekul gas hidrogen dapat terbentuk dengan cara hidrogen berbagi bersama satu elektronnya dengan hidrogen lainnya. Dengan berbagi bersama elektron, masing-masing hidrogen mencapai jumlah elektron terluar 2, sehingga masing-masing hidrogen dalam keadaan stabil. Molekul asam klorida atau HCl dapat terbentuk dengan cara atom hidrogen membagi bersama satu elektronnya dengan klor, begitu pula dengan klor membagi satu elektron terluarnya dengan hidrogen. Satu atom hidrogen dan satu atom klor membagi bersama satu elektronnya untuk membentuk ikatan kovalen antara atom H dan atom Cl sehingga terbentuk molekul kovalen HCl atau asam klorida. Dengan berbagi bersama elektron, klor memiliki 8 elektron terluar, begitu pula dengan hidrogen memiliki 2 elektron terluar, sehingga baik klor maupun hidrogen mencapai keadaan stabil. Molekul oksigen atau O2 dapat terbentuk dengan cara oksigen membagi bersama 2 elektronnya dengan oksigen yang lain. 2 atom oksigen membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dan membentuk molekul kovalen O2. Dengan berbagi bersama 2 elektron, masing-masing oksigen mencapai keadaan stabil, yaitu dengan jumlah elektron terluar 8. Ikatan kovalen rangkap 2 dapat ditunjukkan dengan cara menulisnya dengan 2 garis. Molekul CO2 atau karbon dioksida dapat terbentuk dengan cara karbon membagi bersama 4 elektron terluarnya dengan 2 atom oksigen, sedangkan oksigen membagi bersama 2 elektronnya dengan karbon. 1 atom karbon dan 2 atom oksigen masing-masing membagi bersama 2 elektronnya, membentuk ikatan kovalen rangkap 2 antara 1 karbon dan 2 oksigen, sehingga terbentuk molekul kovalen CO2. Dengan cara berbagi bersama elektron, atom karbon dan atom oksigen mencapai keadaan stabil, yaitu memiliki 8 elektron terluar. Ikatan kovalen yang terbentuk antara karbon dan oksigen adalah ikatan kovalen rangkap 2, karena masing-masing baik atom oksigen maupun atom karbon menyumbangkan atau berbagi bersama 2 elektronnya. Molekul nitrogen atau N2 terbentuk dengan cara nitrogen berbagi bersama 3 elektronnya dengan nitrogen yang lain.
Dua atom nitrogen membentuk ikatan kovalen rangkap 3 dan membentuk molekul kovalen N2. Dengan berbagi bersama 3 elektron, nitrogen mencapai keadaan stabil, yaitu memiliki jumlah elektron terluar 8 elektron. Ikatan kovalen rangkap 3 pada nitrogen dapat ditulis dengan garis 3. Senyawa NaCl atau natrium klorida dapat terbentuk dengan cara natrium melepaskan satu elektron terluarnya untuk mencapai keadaan stabil dan berubah menjadi ion positif, yaitu Na+, sedangkan klor menerima satu elektron dari atom natrium sehingga bermuatan negatif 1 atau Cl-. Kation dan anion Na+ dan Cl- akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatik sehingga terbentuk ikatan ion dan membentuk senyawa ion NaCl atau natrium klorida. Senyawa ion CaCl2 atau kalsium klorida terbentuk dengan cara kalsium melepaskan 2 elektron terluarnya untuk mencapai keadaan stabil, sehingga berubah menjadi kation atau ion bermuatan positif 2 Ca2+. Sedangkan klor menerima 1 elektron dari atom kalsium untuk mencapai keadaan stabil, sehingga bermuatan negatif 1 atau Cl-. Satu kation Ca2+ dan 2 anion Cl- akan saling tarik-menarik karena terdapat gaya elektrostatik di antara muatan positif dan muatan negatif sehingga membentuk ikatan ion antara 1 Ca2+ dan 2 Cl-, kemudian membentuk senyawa ion CaCl2. Senyawa ion Na2O atau natrium oksida terbentuk dengan cara natrium melepaskan 1 elektron terluarnya untuk mencapai keadaan stabil, sehingga natrium menjadi kation atau ion bermuatan positif 1 Na+. Sedangkan oksigen menerima 2 elektron dari 2 atom natrium, sehingga bermuatan negatif 2 atau O2-. 2 kation Na+ dan 1 anion O2- akan saling tarik-menarik karena terdapat gaya elektrostatik antara muatan positif dan muatan negatif sehingga membentuk ikatan ion antara 2 Na+ dan 1 O2- dan membentuk senyawa ion Na2O. Senyawa ion kalsium oksida atau CaO terbentuk dengan cara kalsium melepaskan 2 elektron terluarnya untuk mencapai keadaan stabil sehingga berubah menjadi kation atau ion yang bermuatan positif 2 Ca2+. Sedangkan oksigen menerima 2 elektron dari atom kalsium sehingga berubah menjadi anion atau ion yang bermuatan negatif 2 O2-. 1 kation Ca2+ dan 1 anion O2- akan saling tarik-menarik karena terdapat gaya elektrostatik antara muatan positif dan muatan negatif sehingga membentuk ikatan ion antara 1 Ca2+ dan 1 O2-, kemudian membentuk senyawa ion CaO.
Secara ringkas, pembentukan senyawa ion NaCl terbentuk dari satu kation Na+ dan satu anion Cl-. Sedangkan pembentukan senyawa ion CaCl2 terbentuk dari satu kation Ca2+ dan dua anion Cl-. Kemudian pembentukan senyawa ion Na2O terbentuk dari dua kation Na+ dan satu anion O2-. Dan terakhir, senyawa ion CaO terbentuk dari satu kation Ca2+ dan satu anion O2-. Aku mencintaimu tanpa syarat,